sudah datang hari ini. Sebelum kita mulai, saya ingin memastikan bahwasanya ruangan ini aman dan akan dijaga kerahasiaannya. Apakah kakak setuju? Iya Mbak, saya setuju. Baik, untuk memulai, apakah ada hal khusus yang ingin disampaikan oleh kakak? Jadi gini Mbak, saya kan sudah bekerja. Saya itu ingin belajar bagaimana caranya mengatur keuangan. Gaji saya kan 2.500.000 per bulan. Tapi sering uangnya tuh habis sebelum akhir bulan. Rasanya sulit banget buat nabung dan selalu khawatir soal keuangan. Oke, terima kasih kak sudah berbagi. Itu hal yang sangat wajar ya kak. Hari ini kita akan menggunakan teknik yang namanya Pay of Life. Nah, untuk membantu kakak dalam melihat gambaran besar keuangan dan bagaimana cara mengelola lebih baik. Nah, apakah anda pernah mendengar dengan teknik ini sebelumnya? Belum Kak? Baik, saya akan jelaskan sambil kita praktikan ya. Kita mulai. Pertama, saya ingin kakak membayangkan gaji kakak 2.500.000 ini adalah sebuah lingkaran. Nah, lingkaran ini akan kita bagi sesuai kebutuhan dan prioritas kakak. Apakah sudah jelas? Sudah? Kita identifikasi dulu ya kebutuhan Anda. Biasanya kebutuhan itu dibagi beberapa kategori seperti kebutuhan pokok, tabungan, dana darurat, hiburan, dan kebutuhan lainnya. Apakah kategori lain yang perlu dimasukkan? Sepertinya sudah cukup. Saya rasa ingin lebih fokus pada kebutuhan pokok, tabungan, dan darurat. Baik, sekarang kita coba bagi gaji dalam beberapa kategori ya. Nah, biasanya itu alokasi standar itu seperti begini kak. 50% untuk kebutuhan pokok, kemudian 20% untuk tabungan, kemudian 10% untuk dana darurat. Nah, 10% untuk hiburan dan 10%-nya untuk kebutuhan lain. Tapi ini juga fleksibel sih kak, atau mau disesuaikan saja? Sepertinya cocok, tapi untuk hiburan 5% saja, supaya bisa menambah tabungan. Wah, bagus sekali, berarti Anda sudah mulai memikirkan prioritas Anda. Nah, kalau seperti itu, jika setuju alokasinya akan seperti ini kak. 50% itu untuk kebutuhan pokok sejumlah 1.250.000. Kemudian 25% adalah tabungan, yaitu sekitar 625.000. Kemudian 10%-nya itu ada dana darurat sebesar 250.000. Kemudian 5%-nya itu hiburan, itu sebesar 125.000. Kemudian 10%-nya itu kebutuhan lain-lain, yaitu yang tersisa 250.000. Nah, apakah sudah sesuai? Ya, sepertinya cocok, tapi bagaimana agar bisa disiplin? Kadang saya tergoda untuk gunakan uang tabungan. Disiplin itu memang menjadi tantangan terbesar ya kak. Tapi ada beberapa strategi yang bisa ada coba. Yang pertama itu pisahkan uang sejak awal. Jadi ketika Anda menerima gaji itu pisahkan untuk tabungan dan dana darurat terlebih dahulu ke rekening yang tidak mudah diakses. Kemudian bisa menggunakan amplop atau aplikasi keuangan lainnya dan itu dialokasikan uang tersebut ke dalam kategori tadi. Kemudian ada evaluasi bulanan. Nah, di mana itu di akhir bulan lihat kembali pengeluaran apakah sudah sesuai dengan rencana kakak atau malah tidak, atau ada perbaikan begitu. Jika kakaknya tergoda oleh menggunakan tabungan, tanyakan pada diri kakak itu mendesak atau tidak begitu. Terima kasih, strateginya terdengar masuk akal. Saya akan mencoba memulai memisahkan uang mulai bulan depan. Bagus sekali, tapi ingat ya kak, perubahan itu membutuhkan waktu, jadi jangan sampai khawatir jika ada kendala di awalnya. Saya juga akan mendampingi kakak jika butuh evaluasi atau dukungan lebih lanjut. Bagaimana perasaan Anda setelah sesi ini?
Saya merasa lebih optimis dan punya gambaran lebih jelas. Terima kasih banyak atas bantuannya. Sama-sama, saya juga senang bisa membantu kakak. Jangan ragu untuk menghubungi saya jika ada pertanyaan atau jika ingin sesi selanjutnya. Semoga sukses dan semoga keuangan Anda semakin sehat ke depannya. Terima kasih Mbak, sampai bertemu lagi.